warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita baca doa dulu. Al-Fatihah. Gimana kabar semuanya? Masih puasa semua? Dalam kesempatan ini sebelum kita mulai, saya absen dulu. Coba buka halaman 60. Tentang cerita. Jadi mencermati dan membandingkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Dalam kesempatan sebelumnya kita sudah pernah mencermati tentang pengertian dan macam-macam tokoh. Sebelum kita teruskan tentang cerita ini, kita ingat-ingat dulu tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang tokoh. Ada yang tahu apa yang dinamakan tokoh? Ya. Pemain dalam cerita. Seperti halnya kita tahu cerita Ipin dan Upin, itu tokohnya siapa saja? Upin, Ipin, Galang, dan lain-lain. Itu namanya tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita. Cerita apa saja itu pasti ada tokohnya. Ada yang tahu? Tokoh berdasarkan peran? Ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Coba Sultan, tokoh utama itu apa? Tokoh yang paling penting dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh utama itu sering disebut dalam sebuah cerita. Kalau tokoh tambahan, Nuril, apa? Yang jarang ditampilkan dalam sebuah cerita. Itu macam-macam tokoh berdasarkan peran. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Lalu ada tokoh yang dibagi berdasarkan watak. Ada berapa? Coba Bina. Ada 3. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Coba jelaskan yang tokoh protagonis apa? Jadi tokoh berdasarkan watak ini ada 3. Ada tokoh protagonis, ini tokoh yang baik hati. Ada tokoh antagonis, tokoh yang buruk atau yang jahat. Dan yang ketiga ada tokoh tritagonis, tokoh penengah. Nah dari sini nanti diharapkan setelah membaca cerita ini, cerita tentang Keong Mas ini, pertama cerita ini ditentukan, dipahami dulu, lalu ditentukan cerita ini termasuk apa. Karena cerita fiksi itu kan banyak. Ada yang berupa legenda, ada cerpen, ada novel. Nah ini nanti ditentukan termasuk yang mana cerita Keong Mas ini. Lalu inti cerita ini menerangkan tentang apa. Dan tokoh-tokohnya siapa saja, mana yang termasuk tokoh antagonis dan mana yang termasuk tokoh protagonis atau tritagonis. Pertama, dalam cerita ini termasuk cerita fiksi yang berbentuk apa? Ya, Naida, cerita termasuk cerita fiksi yang berupa legenda. Kedua, dalam cerita Keong Mas ini, siapa yang menjadi tokoh protagonis? Adil, protagonis, nenek, terus nenek saja, nenek, kakek, dan Keong Mas. Jadi 3 itu. Nah itu yang menjadi tokoh protagonis. Dalam cerita Keong Mas ini,
siapa yang menjadi tokoh utama? Ya. Mas atau Chandra Kirana. Dalam kesempatan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang macam-macam gaya. Coba ada yang masih ingat salah satu macam-macam gaya apa saja? Pertama gaya otot, yang kedua gaya geser, yang ketiga gaya gravitasi, yang keempat gaya listrik, dan gaya magnet. Itu macam-macam gaya. Sekarang bukan menerangkan tentang macam-macam ini, tetapi apa pengaruh gaya terhadap benda. Benda itu setelah terkena gaya bisa berbentuk apa saja. Jadi pengaruhnya ada 3 di sini. Yang pertama yaitu gaya mempengaruhi gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang awalnya bergerak bisa menjadi diam karena ada gaya. Yang awalnya diam bisa bergerak karena ada gaya. Coba ada yang bisa menyebutkan contohnya seperti apa pengaruh gaya terhadap benda yang awalnya diam jadi bergerak? Coba akan, ya, contohnya seperti apa kan? Waktu bola ditendang lalu ditangkap, itu kan awalnya bergerak. Setelah bergerak karena ditangkap menggunakan gaya otot lalu diam. Nah, ini pengaruh gaya terhadap benda. Bisa yang awalnya bergerak jadi diam, atau yang awalnya diam bisa bergerak. Contoh yang ketiga yaitu gaya dapat berubah arah benda. Dari sini itu penjelasan tentang masalah pengaruh gaya terhadap benda. Sudah bisa dipahami? Sudah cukup dulu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.